Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Di segmen sebelumnya tadi Pak Adi bercerita di era Presiden Gus Dur, ketika ada yang mengkritik Presiden Gus Dur ini, Gus Dur selalu menenangkan simpatisannya, menenangkan relawannya. Nah, saya penasaran nih Pak Adi, ketika dulu Gus Dur menenangkan simpatisannya ini, ada tidak simpatisan atau relawan Gus Dur yang kemudian balelo begitu, tidak mematuhi apa yang disampaikan oleh Gus Dur untuk tetap tenang, tidak usah memproses hukum lebih lanjut? Menurut saya kan Gus Dur itu pemimpin, terutama di kaum Nahdliyin ya. Kemudian dia juga percaya bahwa saya ditunjuk untuk mewakili beliau, karena itu saya sering kontak dengan Haji Tatang, Panglima Banser itu. Bos bilang ente jangan macam-macam kasih tahu anak-anak, saya selalu begitu. Apalagi waktu ada nebang-nebang pohon di Jawa Timur. Kita juga mengingatkan itu. Tapi Gus Dur juga keliling ke pesantren-pesantren besar menerangkan kiai-kiai agar bahwa ini urusan politik. Kiai-kiai santri-santri nggak usah ikut-ikutan. Kita terus keliling. Jadi justru kita ini sibuk kampanye kepada para pendukung, bukan mengumpulkan orang, menyuruh orang. Misalnya Gus Dur itu bukan tipe pengecut yang di depannya bilang nggak masalah, tapi mengarahkan armada pendukungnya untuk melakukan persekusi, tidak semacam itu. Gus Dur kalau dia bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Nah jadi begini, kita bisa cek nanti ke Pak Bimantoro Kapolri waktu itu atau Sofyan Yakub Kapolda waktu itu, pernah nggak kita minta seseorang ditangkap? Kita jelaskan kepada polisi bahwa polisi memang di bawah presiden, tapi bukan berarti harus menyelamatkan presiden. Yang patut dilakukan oleh TNI dan Polri itu adalah menjaga keselamatan presiden dan keluarganya. Itu juga yang saya ingin sampaikan kepada Muldoko, bahwa aparat penegak hukumnya itu hanya menjaga keselamatan keluarganya, presiden dan keluarganya, pejabat-pejabat juga dan keluarganya. Bukan untuk menjaga kelangsungan kekuasaannya. Kalau kelangsungan kekuasaannya itu milik rakyat, 100% rakyat yang berdaulat. Begitu Pak Reno. Saya sudah mendengar Mas Relly tadi ingin menanggapi. Silakan Mas Relly. Ya, jadi saya tanggapi pernyataan Mas Adi. Tidak juga. Kalau terkait kita laporan ke Barreskrim ini tidak ada juga dari perintah dari Pak Jokowi. Kita sebagai rakyat ya, sekarang bagaimana saudara Rocky Gerung mengeluarkan kata-kata umpatan itu. Bayangkan saja dia sebagai seorang pendidik ya, dari kita sekolah SD, SMP, SMA, tidak pernah orang tua, guru, atau guru ngaji kita sebagai saya sendiri umat muslim nggak yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Kita orang Indonesia lah ya, ada budaya ya, dari macam-macam bahasa suku, nggak ada pun budaya satu pun mengajarkan kata-kata umpatan itu. Terlebih lagi sebagai pimpinan ya, apalagi presiden, gubernur, ini kan akan menjadi rujukan pada akhirnya. Kalau kita dibilang anti kritik, tidak ada juga yang sekarang kita persoalan BTS. Mana saudara Rocky Gerung? Persoalan kasus korupsi. Tidak ada Rocky Gerung. Rocky Gerung jangan menyerang Bapak Presiden Jokowi. Ini kan terus-menerus saudara Rocky lakukan secara membabi buta. Dan saya Mas juga Relly tidak menyalahkan Pak Muldoko. Pak Muldoko apa yang dia sampaikan, dia sebagai KSP ya udah betul itu. Justru yang lain ini pada kemana partai koalisi ini? Jadi Reno, gimana, saya ingin tambahkan juga bahwa apa dampaknya ketika kita membiarkan kritik itu tumbuh dari masyarakat, dari terhadap pemerintah. Kita hampir boleh dibilang zero korupsi. Karena orang takut dengan membiarkan kritik itu, kemudian para pejabat itu takut, orang kita nggak ngapain aja dikritik, apalagi kalau kita korupsi. Itu sebabnya di era Gus Dur hampir tidak ada korupsi kecuali yang diketahui oleh presiden sendiri. Nah jadi yang tadi disampaikan oleh Rocky ini kan saya sampaikan bahwa Rocky itu mengkritik kebijakan. Kebijakan itu kayak contoh saya nih, saya kebijakan tol yang mahal itu, setiap saya ngetep itu, ini kebijakan tol kok mahal banget gitu, tol Becakayu jadi paling mahal 22.500. Ini kan kebijakannya, bukan pembuat tolnya yang saya bilang. Ini kan kebijakannya. Nah itu berbeda. Nah jadi ditahan dulu. Kita masih punya satu segmen lagi untuk kita berdiskusi. Mas Relly, saya juga sebetulnya masih penasaran ya, ketika Presiden Joko Widodo mengatakan ini adalah masalah kecil, tapi barisan pendukung Presiden justru bergerak masif melaporkan. Ada anggapan yang muncul bahwa sebenarnya para relawan ini sedang
menunjukkan loyalitasnya saja kepada figur Jokowi di tengah suhu politik menuju pemilu yang kian menghangat. Saya mau minta jawaban dari Mas Hadi, tapi ditahan dulu di segmen berikutnya ya. Prime Time News akan kembali. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.